Korban malpraktek rumah sakit dari Malaysia. Benar. Dipotong ususnya sampai 30 cm. Benar. Saya kesakitan, tapi saya diabaikan kesakitan saya itu. Jadi saya berteriak, dok sakit, ini lebih sakit dari sesar, ini sangat sakit dok. Jawabannya apa? Manja. Oh, what? Saya dibawa masuk ke ruang operasi, saya nggak tahu apa yang terjadi karena saya sudah kesakitan. Saya sudah tidak ingat apapun, saya ingat rasa sakit itu. Ternyata dia membedah perut saya tanpa surat persetujuan, tanda tangan surat persetujuan. Oh. Suster tuh ada berapa yang datang? Satu pegang tangan kanan, satu pegang tangan kiri. Terus dokternya bilang, saya terlambat, saya mau operasi. Cepat, jangan tunda, jangan banyak gerak. Saya gemetar, dipukul. Wah. Very rude dok, saya harus cerita very rude. Dok, saya kenapa? Kok sampai saya tidak bisa bangun? Terus dia langsung jawab dengan arogansinya, dia hanya jawab, justru karena kamu muda, makanya kamu selamat. Kalau orang lain pasti mati. Kamu harus bersyukur karena saya selamatkan nyawa you. Jangan takut, jangan gugup. Kita mulai operasinya ya. Aduh, korban malpraktek rumah sakit dari Malaysia. Benar. Dipotong ususnya sampai 30 cm. Benar dok. Apalagi selain itu? Jadi sebenarnya berawal dari kandungan dok, tidak ada hubungan sama usus. Oh, ususnya diangkat? Iya. 30 cm. Selain itu apa lagi? Kandungan saya robek. Kandungannya robek? Iya. Katanya sampai sekarang iya, pasang stoma. Masih pasang stoma. Sudah diperbaiki di Jakarta tahun lalu. Dan itu rumah sakit Yang di sini, yang untuk perbaikinya. Yang potong ususnya maksudnya? Potong ususnya di Malaysia, di Kuala Lumpur. Wah. Kita pendahuluan dulu pelan-pelan kali ya. Iya. Aku tahu kasus ini dan aku sengaja banget angkat kasus ini karena ini titipan istriku. Oh, thank you. Jadi istriku ngeliat scrolling, terus dia kirim ke aku, dia bilang, kamu harus angkat ini. Dia bilang. Thank you, Cece. Jadi kita ngobrol ya. Ya, boleh. Jangan nangis dulu. Kita ngobrol aja, saya bukan dokter yang ngoperasinya. Iya. Saya coba kasih pandangan sebagai seorang dokter ya. Iya, benar. Dengan siapa namanya? Natalia. Ini? Lazwar. Suami ya? Iya. Suami ya, oke. Sekarang sehat? Ya, ada efek samping dan ada satu operasi besar yang menanti lagi. Oh, ada operasi besar? Karena waktu laparotomi itu kondisinya tidak baik. Jadi sekarang saya kena hernia. Dan itu harus dipasang mesh kalau nggak salah. Cuman dokter yang di Indonesia bilang, karena saya sudah melakukan banyak operasi dan kondisi saya tidak baik, sebaiknya ditunda kalau memang belum terlalu parah. Oke, saya pengen tahu dulu kerugian yang sekarang terjadi apa aja sih? Usus dipotong 30 cm? Iya, saya lebih mudah capek, kena hernia. Oke. Terus saya pencernaannya nggak bagus, sering begah. Terus kadang-kadang bisa diare, kadang-kadang bisa keras buang airnya. Dan sekarang ususnya masih terbuka di perut? Enggak, sudah dimasukin dok. Sudah dimasukin? Sudah dimasukin. Oh, kemarin yang dari Malaysia itu masih terbuka? Iya, di luar. Dan akhirnya di Indonesia sudah dimasukin? Iya, dimasukin di Indonesia. Oke, orang Surabaya? Saya orang aslinya, mama saya Makassar, papa saya Kupang, tapi karena nikah sama dia tinggal di Bali. Oke. Iya. Dan itu dikerjakan oleh dokter di Malaysia? Malaysia. Katanya dokter Malaysia bagus-bagus. Nah, ini itu. Pertanyaannya agak retoris. Jadi sebenarnya gini dok, saya bukan orang yang fanatik sama luar negeri, sebenarnya bukan. Jadi sebenarnya saya ini pendarahan cukup lama. Awalnya? Ya, cerita awal sekali saya pendarahan cukup lama. Oke. Nah waktu saya pendarahan itu saya sudah ke beberapa dokter di Indonesia. Oke, pendarahan apa nih? Haidnya tuh dalam jumlah yang banyak dan tidak berhenti. Itu awal mulanya? Iya, itu awal mulanya. Okay. Jadi awal mulanya seperti itu, terus akhirnya saya ke dokter, ada yang dokter bilang, oh ini kamu hamil di luar kandungan. Sebentar dia rubah lagi diagnosanya. Terus karena kita tidak yakin, kita cari second opinion. Kita cari, ternyata katanya saya ketemu satu dokter di Surabaya. Kenapa Surabaya? Karena saya waktu itu sekolah di Surabaya cukup lama. Agen asuransi saya juga di Surabaya. Jadi saya minta dia bantu cariin dokter. Terus ditunjuklah satu dokter di rumah sakit besar swasta di Surabaya. Dan dokter itu bilang, oh ada miom. Dan memang ternyata ada miom. Nah dokternya bilang, kita laparoskopi ya. Saya bilang, oke dok,
yang penting saya nggak pendarahan aja. Karena itu saya sudah transfusi, HB saya sudah 6. Oke, sampai di sini saya pengen tanya dulu. Seberapa banyak dan seberapa sering pendarahannya? Setiap hari. Every day? Every day. Sehari itu dalam hitungan 30 menit harus ganti pembalut. Wow. Sampai akhirnya saya pakai Pampers. Tidak pernah, berarti hampir nggak pernah kamu nggak menstruasi? Iya. Dari Menorrhagia artinya ya, secara kalau diagnosa ini ya menorrhagia. itu saya kurang tahu, Dok. Saya kan bukan. Oke. Ya. Oke. Hampir setiap hari. Iya. Dan itu dari kapan? Itu dari Januari Tahun 2025. 24 tahun lalu. Dari tahun 2024. Tahun lalu. Hampir setiap hari kamu menstruasi seperti itu? Iya, jadi pertamanya menstruasi dalam jumlah banyak, tapi ada stopnya. Oke. Jadi saya pikir mungkin lagi hormon atau gimana. Terus tiba-tiba per Januari itu tiba-tiba nyeri dan haidnya kayak nggak berhenti gitu. Oke. Dan sakit juga ya? Perut nyeri Ya? kayak nyeri haid biasa nyeri gitu. haid ya? Iya. Oke. Kalau boleh saya tahu sudah punya anak? 1, Dok. Puji Tuhan 1. Sudah dikaruniain anak 1 Iya, ya? sudah 1. Umur berapa kalau boleh saya tahu? 4 tahun. Umur 4 tahun ya. Dan ini ada riwayat KB? Tidak ada. Ada riwayat pakai obat? Tidak ada. Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Oke, lanjut. Dari Surabaya dikatakan ada miom. Ada miom dan memang di transvaginal itu ada kelihatan. Dokternya kasih tunjuk. Terus akhirnya dokternya bilang kita laparoskopi karena kan ini kecil. Miomnya kecil-kecil kayak gini loh, Dok. Iya. Terus akhirnya oh boleh, dia bilang gitu. Akhirnya saya laparoskopi, setelah itu saya baik-baik aja. Semuanya oke, dikasih terapi hormon sama dokternya. Dokternya bilang setelah 3 bulan baru haidmu akan kembali normal. Oke. Ya. Jadi akhirnya kita sempat ke Singapura nemenin dia berobat juga kayak gitu. Nah setelah di Singapura itu tiba-tiba setelah bulan ketiga tiba-tiba haidnya dalam jumlah banyak lagi dan tidak berhenti lagi. Jadi awalnya sudah perbaikan. Sudah perbaikan. Habis operasi sudah perbaikan, 3 bulan kemudian lagi. Iya, lagi. Terus akhirnya karena Surabaya terlalu jauh, saya punya anak masih kecil waktu itu masih 2 tahun, 2 tahun lebih lah. Saya nggak tega tinggalin anak terus. Oke. Terus biaya juga kita pikirin kan, Dok. Akhirnya cobalah di Denpasar, cari dokter terbaik juga. Akhirnya ke Denpasar, dokternya bilang, oh ini pendebalan dinding rahim. Dokter Denpasar bilang. Habis itu saya dikuret, Dok. Dikuret. Setelah kuretnya tuh ambil seperti botol yang urin orang ambil sampel itu loh, Dok. Oke. Sedikit aja. Terus akhirnya dia cek, ini saya mau cek ganas atau tidak ya. Dia bilang gitu. Saya bilang iya. Kita kan namanya nggak ngerti. Tapi sebelum itu juga sudah transfusi lagi sebelum tindakan. Akhirnya dokternya bilang, oh ya kita cek. Nah setelah cek hasil keluar ternyata tuh polip. Polip. Tapi pendarahan begitu keluar rumah sakit pendarahan lagi. Oke. Tidak stop. Terus saya pergi ke kontrol ke dokter, saya tanya, "Dok, ini kenapa saya pendarahan lagi?" Dokternya jawab, kalau dokter jadi saya, dokter kira-kira percaya nggak? Dia jawabnya gini, "Oh nggak apa-apa, nanti kuret lagi aja. Alat-alat di sini lengkap kok." Oke. Trust saya akhirnya memudar. Oke. Kayak nggak memberikan solusi, nggak memberikan jawaban. Dan itu ini dokter di mana? di Denpasar. Di Denpasar ya. Oke. Akhirnya karena ke Singapura terlalu mahal, asuransi saya hanya cover sampai Malaysia. Walaupun itu cuma reimburse karena asuransiku udah 14 tahun jadi yang masih zaman lama. Akhirnya kita beranikan diri dengan uang pas-pasan kita ke Kuala Lumpur. Tapi melalui agen juga, agen kesehatan. Tapi dengan harapan pasti di Malaysia jauh lebih baik ya pasti ya. Harapannya begitu kan, semua orang ngomong bagus. Iya, Malaysia, Singapura, Iya, mending benar. Penang atau KL gitu. Selalu kan ngomongnya gini, Singapura sama Malaysia sama aja, cuman Singapura lebih mahal. Iya, Malaysia gitu. lebih murahnya, versi lebih murahnya ya. Ternyata gitu tidak murah juga, Dok. Oh, nggak murah juga? Nggak murah juga. Oh ya? Iya, jadi saya histeroskopi dan kuret, itu kan pertama kita membayar dulu kan. Itu 258 juta biayanya. Oke. Iya. Itu belum operasi kedua loh yang dihitung. Kamu hysterektomi? Pertama kali tuh histeroskopi. Masukin kamera dari bawah. Jadi waktu ketemu dokternya setelah agennya buat janji dan lain sebagainya, kita berangkat kan. Oke. Nah, berangkat sampai sana ternyata Ke Malaysia. Ke Malaysia, Kuala Lumpur. Yang di sasar rumah sakit mana? Di Selangor.
Oh, langsung ke sana ya? Iya. Oke. Langsung ke sana karena kita nggak kenal siapa-siapa. Jadi agennya yang kasih tahu. Oh, agentnya kasih Rekomendasi dokter. Saya bilang saya punya penyakit kayak begini dan sekarang HB saya turun. Jadi saya mau secepatnya tolong cariin saya dokter. Kamu Jadi, search juga atau minta juga dokter terbaik di situ? saya minta dokter terbaik. Oke. Dia ada kasih nama dokter, tapi dokternya tuh full semua. Terus akhirnya saya bilang gimana ya? Apa saya cari rumah sakit lain? Terus akhirnya dia kasih dokter yang ini yang pegang saya ini. Oke. Gitu. Oke, kamu sudah cukup lihat riwayat dokternya? Dok, tamatannya Scotland. Dokternya tamatan Scotland, Oke. Malaya, dan dia juga tamatan Perth. Jadi untuk dengan riwayat yang kita lihat di Google dengan pendidikan sebagus itu, kita sebagai orang awam trust dong. Begitu menginjakan rumah sakit itu, kaki di rumah sakit itu, wow, besar, megah. Rumah sakit besar, terkenal. Salah satu saya kenapa mau pilih situ dari berbagai macam rumah sakit karena rumah sakit terbaik katanya. Iya. Kita ngerasa keren lah ya masuk ke sana ya. Terus dokter yang pegangnya juga dokter. Lulusannya bukan main-main dok, gitu. Masuk nih berobat di sana. Masuk berobat. Nah setelah saya berobat itu, saya belum berobat. Saya konsultasi dulu sama dia. Saya menceritakan dan saya bawa hasil yang sama. Oke. Saya menceritakan, terus dia bilang, oh oke. Pertama itu menenangkan. Saya bilang, apakah saya harus angkat kandungan? Kan saya kan nggak ngerti kan, karena pendarahan terus. Dia bilang, enggak, ini hal kecil. Dia masukin transvaginal, terus dia bilang, oke, kayaknya saya harus histeroskopi kamu. Tapi waktu itu bahasanya saya belum mengerti histeroskopi. Dia bilang, saya masukin kamera lewat bawah ya, Bu. Oke. Dia bilang gitu. Oke dok, setelah dokter masukin kamera, dokter mau ngapain saya? Saya bertanya karena pengalaman kan. Oke, saya lihat dulu. Kalau ini kasusnya berat, saya akan diskusikan lagi sama kalian. Waktu itu dokternya ngomong gitu. Kalau seandainya saya bisa kuret, saya kuret. Oke. Dokternya ngomong kayak gitu. Akhirnya saya dibawa untuk rawat inap. Dan rawat inap di kelas kamar yang satu kamar tuh 2 orang. Oke. Satu kamar tuh 2 orang, dia nggak boleh menginap karena perempuan kan, jadi harus nginap di Airbnb. Oke. Setelah itu besok paginya dijadwalkan, habis saya transfusi, dijadwalkan untuk histeroskopi itu. Setelah CT scan. Oh ya, CT scan dulu. Berarti diperiksa semua ya? CT Periksa scan, darah, CT scan, ronsen, diperiksa semua ya? diperiksa. Oke. Khasnya Tapi Malaysia lah ya? Tapi hasilnya nggak diinfokan ke kita. Oh, Dia hanya nggak bilang everything is good. Jadi besok pagi kita bisa tindakan. Oke, berarti seperti khasnya di luar negeri, ini saya cerita dulu ya, karena saya juga pernah berobat di luar negeri dan saya juga kebetulan satu-satunya podcaster dokter di Indonesia kayaknya ya. Iya. Jadi kalau di Indonesia kan mungkin nggak selengkap kalau di luar negeri, memang dicek dulu semuanya. Makanya kalau aku bilang sih ya, kalau di luar negeri lebih mudah ketahuan penyakit ya. Karena kan kalau di luar negeri itu kita datang, mau sakitmu apapun, dia akan medical check up semuanya, dia akan review baca, baru dia akan obatin. Sehingga makanya kalau banyak yang bilang, wah kenapa nggak ketemu penyakitnya di Jakarta atau nggak ketemu di Surabaya ya? Karena metode kalau di Indonesia itu pengen sehemat-hematnya, kalau bisa. Nggak perlu dicek semuanya, kalau bisa ketahuan penyakitnya. Kalau di luar negeri, itu screeningnya memang luar biasa bagus. Benar. Tapi memang pada posisi ini, screeningnya nggak dikasih lihat pasien, dokternya cuma ngeliat, pokoknya Everything is good. everything is good, dan kita mulai tindakan. Iya. Oke, lanjut. Setelah masuk ke ruang operasi, saya dibius. Terus abis itu saya tindakan. Terus keluar rumah sakit, dibawa pulang ke kamar. Sadar kan, sudah sadar, dibawa ke kamar. Udah selesai? Begitu bius hilang, saya kesakitan luar biasa. Oke. Saya kesakitan, tapi saya diabaikan kesakitan saya itu. Jadi saya berteriak, dok sakit, ini lebih sakit dari sesar, ini sangat sakit dok. Dok, saya sudah melakukan tindakan di mana-mana, ini sakit, luar biasa sakit. Jawabannya apa? Manja. Oh, what? Manja. Dan, waktu itu di sana itu saya tidak disentuh pakai stetoskop. Jadi dia hanya berdiri dari agak ada jarak mungkin segini. Dia hanya kayak, ayo go, walk, jalan, jangan manja kamu. Terus saya belum buang angin dok. Saya kan masih awam nggak ngerti. Saya belum buang angin, dipaksa minum air. Terus saya dipaksa makan karena saya tidak bisa makan karena kesakitan yang luar biasa. Suami saya disuruh beli jus yang ada jahenya. Belilah deh jus yang ada jahenya. Disuruh beli peppermint tea. Terakhir disuruh apa dok? Makan permen karet. Kunyah permen karet. Oke. Saya lakukan semua. Selama 3 hari diabaikan. Setiap hari saya berteriak sakit.
sampai dia harus pulang karena jam besuk berakhir. Saya cuma dikasih obat tahan sakit. Saya ngeluh-ngeluh ke susternya abaikan. Tapi masih sakit. Sakit sekali dok, seperti tersayat-sayat itu perut. Oke. Sangat sakit. Dan saya tidak buang angin, dia tidak ada inisiatif untuk melakukan apapun. Sampai di hari ketiga perut saya mengeras, sangat keras. Sorry, sebelum hari ketiga dokternya nggak pernah visit kan? Visit hanya dari jauh. It's okay, Natalie, go walk. Jangan manja. Gimana waktu itu ya, Dek ya? Aku Iya. lupa-lupa Dan soal. kamu ngeluh, kamu sakit sekali dia. Dia abaikan. Dia merasa bahwa tahan sakit, saya sakitnya tuh wajar, tapi saya yang melebih-lebihkan. Oke. Itu saya diabaikan, dok. Terus abis itu hari ketiga, baru dia pakai stetoskop. Dia nggak periksa sampai Tidak, tanya. Ya waktu itu saya nggak ingat. Nggak Dia pernah. cuma berdiri dari, ini kan ada toilet, terus ini baru kamar. Dia cuma berdiri dari depan Samping toilet itu. Hah? toilet itu, ya. Jadi cuma lihat kamu saja Iya. Iya. Tidak pernah pakai stetoskop. dan tidak periksa, tidak Tidak. apa, tidak periksa apa yang harus dia lakukan Tidak dan ada. tidak menjelaskan apa yang terjadi Tidak juga. ada. Dia bilang it's normal. Oke. Saya mau sempat, lucu tapi sempat ditegur ya, karena kan saking kesakitan itu mengganggu pasien sebelahnya katanya begitu. dia terus ke sana ke suster kasih tahu. Saya dimarahin. Justru kamu dimarahin. Dimarahin. Katanya terlalu lebay. Melebih-lebihkan. Oke. Oke, setelah itu dok, dia bawa saya ke CT scan. Enggak, hari ketiga dulu nih. Hari ketiga. Hari ketiga dokter. Iya. Dia periksa, tiba-tiba dia bilang kita harus CT scan. Ada something wrong. Di rongsen dulu, Nah, dia lebih tahu, saya sudah lupa. ya karena mungkin dia sangat kesakitan waktu itu ya. Habis di rongsen itu dia masih lihat masih oke, terus langsung CT scan. Nah, waktu dia lihat hasil CT scan itu, aku lihat dia mukanya itu kayak mulai panik. Lupa. Terus langsung cepat-cepat dia, oke kita jadwalkan operasi hari ini. Bukan operasi kan, dia bilang hanya mau keluarin Ya. angin. Nah, aku tanya, operasi ngapain? Dia bilang, oh kita cuma mau keluarin angin aja dari perutnya gitu. Oh, sampai hari itu berarti masih belum keluar angin ya masih ya berarti ya? Belum. Belum. Aku tiba-tiba dapat gambaran. Jadi my kenapa God. saya bilang ini malpraktek? Saya diabaikan dan saya belum buang angin, dipaksa makan. Berarti Dan- usus kamu masih Minum. paralitik sampai hari itu. Iya. Ya. Perut tuh sudah besar dan keras gitu loh. Kayak orang hamil udah berapa bulan. Aku baru nyambung. Iya dok. Dan dia baru sadar itu di hari ketiga. Ketiga. Setelah kesakitan dan saya dimarahin terus-menerus untuk stop. Menghubungi dokter dan suster. Tapi Dia hari itu harus laparotomi segera, Mbak. iya, tapi dia nggak bilang. Jadi ceritanya suami saya lebih tahu ya. Mm-mm. Saya dibawa masuk ke ruang operasi, saya nggak tahu apa yang terjadi karena Iya. saya sudah kesakitan. Oke. Saya sudah tidak ingat apapun, saya ingat rasa sakit itu. Ternyata dia membedah perut saya tanpa surat persetujuan, tanda tangan surat persetujuan. Iya. Saya jadi kebayang. Ini yang dia ketemu mungkin terjadi infeksi atau terjadi perlukaan di bagian perut, di bagian usus, terjadi paralitik dan terjadi dia harus open perut kamu, harus cito, harus secepat-cepatnya. Iya. Tapi Kalau kan tetap enggak- harus ada tanda tangan kan harusnya. Iya. Ada keluarga kan Tapi ya, dia baru sadar itu di hari ketiga. di hari Iya. ketiga. Padahal kamu sudah mengeluhkan bahwa kamu tidak Sepanjang ada hari. kamu tidak ada, dan dia tidak periksa. Tidak periksa pakai stetoskop, tidak sama sekali. Saya bisa mempertanggungjawabkan. Hari ketiga dia baru terkejut dengan dia melihat CT scan itu. Iya, dan dia tidak bilang apapun. Dia hanya bilang ada angin. Kita kan orang awam nggak ngerti angin itu apa. We don't know. Iya. Dan saya nggak ada riwayat, maksudnya nggak ada pengalaman tentang kesehatan, dok. Kita nggak tahu apa-apa. Dokter ngomong apa kita iya aja. Dokternya baru sadar kamu terjadi peritonitis. Iya. Oh itu aku nggak tahu istilahnya. Setelah itu dia bawa masuk. Itu suami Tanpa saya yang persetujuan? tanpa persetujuan kita sama sekali. Tidak Dia ada tanda langsung tangan. operasi besar. Iya. Dan harusnya kan dokter SPUI nggak boleh laparoktomi. Benar nggak ya? Boleh nggak sih? Bedah. Aku nggak tahu kalau di negara Oh, di iya. negara dia. Tapi Kalau- dia laparotomi langsung. Iya. Bedah dari atas ke bawah. Dan saya nggak tahu. Kalian nggak ada persetujuan? Nggak ada. Tidak dikasih tahu juga Tidak. apa yang terjadi? Tidak. Nggak dikasih tahu bahwa ini terjadi peritonitis, mungkin akibat efek samping dari Tidak tindakan ada. yang sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada. Hanya angin. Hanya angin. Angin. Dia buka. Dia buka itu suami saya yang bisa cerita. Saya kan sudah koma dok. Hah? Saya koma 4 hari. 3 hari, 4 hari keempat saya bangun. Saya koma dan hampir mati.
Karena kan ya nanti dia ada cerita ke sana dok. Dia yang lebih cerita apa yang terjadi. Tapi memang saya imbangin dulu ceritanya supaya mungkin masyarakat juga tahu ya. Ketika kita ada melakukan koreksi saya juga kalau mungkin ada senior mungkin yang lebih lebih berkompetensi untuk menjelaskan ya. Ketika kita melakukan salah satu tindakan di abdomen atau di perut, kita melakukan itu kan dilakukan pemeriksaan dan lain sebagainya, operasi kecil atau apa ya, itu punya risiko untuk melukai saluran pencernaan. Dan kalau saluran pencernaan itu terjadi perlukaan, bisa terjadi perlukaan usus atau bisa terjadi infeksi pada saluran pencernaan, itu bisa terjadi peritonitis. Peritonitis itu infeksi pada perut dan terutama bisa tidak terjadi paralitik dan lain sebagainya. Itu bisa menyebabkan meninggal sebenarnya. Itu sangat berbahaya sekali, kegawat daruratan abdomen, dan harus dioperasi segera. Ya, itu namanya risiko sih. Risiko namanya ada risiko tindakan. Tapi harus segera ditanganin, dan kalau tidak ditangani bisa terjadi meninggal. Dan mungkin hal itu yang menyebabkan akhirnya terjadi koma. Iya. Ibunya di sini. Lalu, koma dulu atau operasi dulu? Operasi dulu. Operasi dulu. Habis operasi koma? Iya. Atau mungkin sementara operasi itu ya, flatline kayaknya. Oke, boleh cerita apa yang terjadi saat operasi? Jadi kan 9.30 tuh dibawa ke ruang operasi, saya disuruh tunggu, saya turun ke bawah. Disuruh tunggu ke kamar ya? Iya, saya tunggu ke kamar, tapi saya sampai diusir tuh. Karena kan nggak boleh, sebenarnya kan buat perempuan di situ. Saya diusir, saya dibawa ke depan ruangan itu ada tempat satpam biasa yang jaga di situ. Di seberangnya persis itu tempat ruang tunggu. Nah, saya ketiduran di sana sampai jam 4.30 baru saya dipanggil, disuruh naik, dokter mau bicara katanya. Nah, pas ketemu itu si dokter itu, saya ketemu si dokter S ini sama dokter M yang ternyata adalah dokter bedah kolorektal. Saya nggak pernah ketemu dokter yang ini sebelumnya gitu loh. Nah, mereka cerita kalau apa yang terjadi begitu dibuka perutnya itu, dokter M ini menemukan bahwa perutnya itu sudah koyak dan sudah hitam. Tapi yang pertama membedah bukan dokter M kan? Bukan. Si dokter S dari jam 9.30 dia bedah sama dokter umum. Dokter bedah umum. Sampai jam 12 baru dia hubungi si dokter M ini. Karena sudah tidak bisa mengatasi. Iya. Berarti dokter S itu adalah dokter kandungan ya. Dia buka dengan dokter umum, lalu jam 12 bedah umum, dia nggak bisa ngatasin. Nggak bisa ngatasi sampai jam 12. Akhirnya dia panggil dokter bedah untuk yang kolorektal. Iya, si dokter M ini ditelepon. Dokter M ini dalam keadaan dia waktu itu tidur. Kan jam 12 dia malam. bilang, oh ya besok dah saya datang ke sana. Dokter S ini bilang, nggak bisa, ini kondisinya sudah hitam dia. Oh, dokter ini sudah langsung kebangun dia. Oh, ini sudah bahaya ini, dia bilang. Ya saya kesana segera. Nah, itu dia cerita. Terus dari jam 12 itu sampai jam 4.30 udah dokter M ini operasi, dipotong 30 cm karena sudah hitam. Oke. Tuh. Terus dokter menyalahkan? Ya, dokter itu sempat ngomong gini. Oh, ini terjadi karena adanya pelengketan usus akibat dokter Indonesia, operasi yang dilakukan dokter Indonesia sebelumnya. Which is laparoskopi. Nah, waktu itu saya percaya aja gitu loh. Oh, dia nyalahkan dokter di Indonesia? Ya. Dan kamu marah kan? Ya. Marah ke dokter, agent yang memperkenalkan dokter yang laparoskopi saya. Ya, saya tanya. Oh, sorry. Lanjut aja deh. Ya karena dokter Indonesia kerjain kapan terjadi peritonitisnya juga kapan kayak gitu. Saya tanya ke agennya, kok bisa sampai kayak begini sih gitu. Dan agennya itu juga ngomong ke dokter yang itu, dia bilang nggak mungkin gitu kan. Ditunjukin lah. Dokter ini kan ada fotonya kita yang habis laparoskopi, ini usus dengan kandungan tuh bebas. Dia bilang kan pelengketan. Dokter kan bisa baca, bisa lihat, bebas kan. Berarti nggak terjadi di Indonesia? Tidak. Ya. Tapi dia nyalahin dokter di Indonesia. Dia lupa bahwa kita pegang bukti. Ya makanya saya bilang nggak logik. Satu dikerjain di Indonesia nih. Sudah berapa lama tiba-tiba terjadi peritonitis kan sampai ususnya dipotong. Nggak mungkin. Sedangkan tindakan langgarnya sebelumnya tuh ada di 5 sini. bulan. Dan ciri-ciri yang nggak kentut, nggak
buang air, ada di sini semuanya. Iya. Dan itu diabaikan. Iya. Dokter Ini- bisa baca. Ini yang di Indonesia ya? Ini di Indonesia. Tidak ada terjadi perlengketan apapun. Dan kita masih belum sadar ya waktu itu ya. Oh, telan-telan aja ya? Telan aja. Ya. Keluargaku semua sudah datang karena sewaktu-waktu bisa mati. Wah. Sudah keluarga mertua saya udah datang. Memang kan mama sudah nggak punya. Jadi orang tua yang kayak adiknya mama sudah kayak papa saya itu datang, mamanya dia datang. Yes. Semua datang nangis sudah karena saya sudah nggak bisa bangun. Sudah dikasih kurang obat biusnya nggak bangun juga. Ya. Oke. Ada kan videonya ya dok ya lihat. Itu kamu lagi koma ya Koma. berarti ya? 4 hari? Hari keempat bangun. Hari keempat kamu bangun? Itu hari ketiga itu yang kita kasih dia video call sama anak itu. Baru dia mulai ada respon. Dia sampai menangis itu. Gara-gara video call itu. Aku pikir wah ini harus kasih video call sama anaknya ini. Biar dia Tapi kan sebenarnya ada kasihan anakku respon. masih kecil dia Ya. melihat mamanya kayak begitu kan. Itu yang buat saya nggak terima sebenarnya. Anak saya masih 2 tahun. Dia harus lihat mamanya dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan saya harus meninggalkan anak saya 2 bulan. Itu sangat nggak enak dok. Sangat tidak enak. Kalau gitu. kita sempat percaya loh sama dokter itu. Kita bahkan terima kasih loh sama dia. Karena udah menyelamatkan nyawanya ini gara-gara dokter Indonesia. Kita pikir kan, oh kita sampai terima kasih. Nah yang bikin saya curiga, begitu selesai operasi kedua itu, tiba-tiba rumah sakit tuh langsung nagih itu kayak, nagih itu kayak membabi buta. Suruh bayar ini, bayar. Kita nggak punya uang dok. Berapa tagihannya? Waktu itu aja itu sudah 200 ribuan ringgit lebih. 200 ribu ringgit lebih. Berapa itu Kak kalau di rupiah ini 200 ribuannya? Kali dah 700-an juta. 700-an juta? Ya. Oke. Nah, itu Katanya totalnya 1,8 miliar. iya, itu karena saya 2 bulan kan di rumah sakit. itu kan masih di ICU dia kondisinya. Oke. Dan bill-nya kan per hari itu di ICU kan wah, Naik terus. ngeri. Pokoknya totalnya selama kamu di rumah sakit itu 2 bulan di rumah sakit itu 1,8 miliar. 1,8 miliar itu yang waktu kita diizinkan pulang tanpa membayar waktu itu. Oh, berarti belum bayar ya? Ya, yang kita sudah bayar tuh yang operasi kandungan. Itu kita sudah bayar di depan. Ya. Oh, Jadi oke. waktu disuruh bayar, dicecar suruh bayar tuh saya bilang, "Oh ya sudah saya bayar dulu yang operasi pertama." Heeh. Ya kan saya bayar dulu sekian. Saya habis itu masih dipaksa bayar lagi gitu loh. Oke. Oh, kok ini Agak lain, biasanya mereka nggak Iya, begitu. tiba-tiba membabi buta sekali gitu. Suruh lunasi, suruh bayar kan. Sampai kan pinjem uang kemana kan. Kita pinjam uang ke banyak orang. Ya, Lalu dari situ muncul kecurigaan. iya saya mulai curiga. Akhirnya saya berpikir begitu loh. Loh, ini bener nggak sih gitu loh. Saya Dan mulai memang curiga gitu loh. Dokter yang di Surabaya bilang nggak ada pelengketan. Itu Ya. yang buat dia juga semakin yakin. Ya, Oke, dan akhirnya kalian taunya pas kapan? nah jadi si dokter M ini kita kan tanya dia toh, kenapa kok kondisinya sampai kayak begini? Sampai gitu. bisa amputasi usus. Iya. Si dokter M ini ngomong, saya pun nggak tahu. Jangan tanya saya. Jangan tanya saya. Tanya dokter S. Iya, oke. Benar dong. Artinya dia datang, Iya. dia lihat ini usus sudah mati ya, dia coba bisa potong. Untuk Jangan tanya menyelamatkan. saya, ya tanya dokter yang S aja. Kenapa bisa Iya. seperti ini? Yang pasti dia ketemu tuh usus saya sudah koyak. Oke. Ya, Jadi 30 cm ke rektum itu Sudah tahu sudah jadi koyak. perlukaannya. Ya, dan koyaknya parah. Oke. Heeh. dan kamu tanya dokter S Iya. toh, Jadi saya kan dokter M tuh sangat orangnya sangat baik. Baik. Jadi dia sering Sangat kayak baik. Natalie, how are you today? Kayak gitu-gitu kan. Sering bercanda sama saya dengan saya lemah. Terus saya sudah di kamar. Jadi waktu itu kan pakai morfin, saya belum sadar dok. Tapi kalau waktu saya sadar dari koma itu badan saya nggak bisa bergerak. Even angkat sedotan tuh nggak bisa. Benar-benar nggak bisa. Jadi saya cerita yang di ruang ICU dulu ya dok. Ya. Dan perawatnya very rude, very rude. Kasar sekali. Sangat. Jadi sementara saya laparotomi besar mungkin kan, jadi saya tuh kan nggak bisa duduk. Jadi saya hanya dikasih setengah untuk mereka
naikin tempat tidur setengah dengan penuh dengan alat. Jadi biasanya itu kan saya biasanya begitu bangun alat dicabut tuh kok saya nggak bisa bergerak. Tangan bengkak, posisi badan saya semua bengkak. Semua bengkak. Kaki bengkak, tangan bengkak, semua bengkak. Sampai kaki tuh pakai itu loh, alat pijat itu loh. Oke. Supaya bisa kaki ototnya tuh bagaimana nggak ngerti. Jadi saya nggak bisa bangun. Jadi dia datang lihat saya mulai belajar minum air 1 tetes, saya batuk nggak berhenti. Akhirnya saya takut minum air. Terus akhirnya perlahan membaik kan, memulih. Tapi saya belum sadar perut saya ada apa, karena saya nggak bisa begini. Saya kan hanya begini. Nah gitu. Tiap hari. Tapi katanya bukannya pelayanan kalau di luar negeri, pelayanan ini perawatnya ramah-ramah, gak kayak di Indonesia. Tapi yang saya alami tidak, Dok. Enggak sama sekali. Enggak. Dan akhirnya perlahan-lahan saya belajar jalan kan, disuruh belajar jalan, fisioterapi. Nah waktu belajar jalan itu, Dok, pelayanannya very rude. Saya kan nggak bisa berdiri, kaki saya bengkak. Habis itu baru hari kedua setelah saya bangun dari koma. Saya dipaksa berdiri. Saya berdiri, saya nggak kuat. Dia langsung lepas saya, infus saya kecabut. Bukan infus apa, ada kayak sama ada beberapa itu tuh kecabut dari dia punya botol maksudnya. Dan darah saya itu muncrat gitu loh. Terus orang itu marah-marah, terus ditinggalin saya. Itu yang fisioterapi. Terus akhirnya tiap hari saya dikasih naik ke tempat tidur, saya dimarahin. Jadi kalau suami saya belum datang, saya akan lapar. Saya hanya boleh makan jelly atau minum susu. Saya minta suami saya taruh bel tuh di tangan supaya kalau saya panggil tuh bisa. Suami saya kan cuma datang 2 kali boleh. Saya bel. Nanti dia datang, dia kasih saya minum, dia kasih jauh belnya dari saya. Sedangkan saya kalau butuh apa-apa bagaimana? Kamu asuransi BPJS ya? Masih bisa bercanda. Kamu asuransi. Asuransi. Dan waktu itu masih bayar tunai kan, asuransi kan reimburse. Ya harusnya dilayani dengan baik dong. Itu rumah sakit swasta gila. Dan rumah sakit dengan bintang kan, kalau istilahnya hotel kan berbintang. Nah, itu rumah sakit juga terkenal, bukan rumah sakit bukan koas juga yang kata. Iya. Dan saya sering dimarahin kalau saya minta tolong apa, dia selalu bilang kamu cerewet, kamu rewel, kayak gitu. Akhirnya karena saya sudah sadar, hari terakhir saya sadar di ICU hari terakhir itu, saya baru sadar ternyata di sekeliling saya itu kan banyak orang kalau koma tuh kan teriak-teriak kadang-kadang, dimarahin sama mereka. Oh sama semuanya? Semuanya. Bukan cuma kamu? Iya, diam kamu, dia gituin. Pernah sekali dengar suaramu, digitu-gitu. Oh, dibentak-bentak semua pasien. Karena mereka nggak sadar ya? Iya mungkin ya, tapi kan saya sadar. Karena kamu sadar, kamu jadi lihat. Iya. Terus akhirnya saya dipindahkan ke HDU. HDU kan. Nah HDU itu kita sudah tidak mampu membayar. Kita kan takut kasus ini masih awan kan. Maksudnya hitam dan putih. Apakah memang benar ini malpraktek atau bukan. Kita masih belum mengerti. Jadi kita minta cepat keluar dari HDU. Nah gitu loh. Di HDU tuh saya menerima pelayanan yang lebih rude lagi daripada yang di ICU. Susternya tuh pernah kan saya pasang infus di sini kalau dokter lihat. Karena di sini nadi sudah nggak ada. Waktu itu iniku sudah mulai sakit. Apa mungkin karena sensitif atau apa. Itu mungkin sudah minggu kedua atau gimana. Ini kok mulai sakit. Saya bilang sakit, ini sakit. Akhirnya saya bilang minta tolong cabut. Kan kita ngerasa badan kita kan. Kali ini saya lebih rewel karena saya diabaikan, saya jadi seperti itu. Makanya saya bilang ini tolong dicabut. Mereka cabut tapi dengan emosi. Awas ya kalau nggak ketemu di sini. Ini saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Awas ya kalau nggak ketemu nadimu di tangan ya. Kamu akan dibikin di sini lagi. Dia ngomong kayak gitu. Tapi waktu itu dia cari dulu ketemu 1. Terus aku bilang nggak apa-apa cabut. Begitu cabut saya lega kan, rasanya lega. Terus waktu saya minta pindah ke kamar, itu mau dicabut kan. Ini mau di CT scan terakhir, ini ya pecah pembuluh darahnya di sini. Jadi kayak buntu kan. Akhirnya dicabut, diganti lagi ke sini. Nah waktu diganti ke sini kan yang harus pasang ke sini hanya dokter anestesi. Benar. Saya ini nggak tahu apa-apa dok. Saya lagi tidur. Tiba-tiba mereka datang. Suster tuh ada berapa yang datang? 1 pegang tangan kanan, 1 pegang tangan kiri, 1 pegang kaki. Terus dokternya bilang, saya terlambat, saya mau operasi. Ayo cepet, jangan tunda, jangan banyak gerak. Jadi saya ditutup pakai bantal gini. Terus namanya kaget ya, mau dipasang di sini kan, kaget kan. Saya gemetar, dipukul bantalnya, jangan gerak. Wah. Very rude dok, saya harus cerita very rude. Saya diperlakukan seperti itu, sampai saya gemetar. Terus ada satu, saya ingat sekali itu perawat India. Dia bilang sama satpam, tahan, jangan sampai husbandnya masuk. Karena sudah dekat, saya pindah kamar. Suami saya datang bantu angkat barang.
tahan husbandnya, jangan masuk. Terus akhirnya saya mau dipindahkan itu, terakhir suami saya belum masuk. I pernah lihat you. Dia ngomong kayak gitu sama saya. Wah, ini nggak nyangka ya di rumah sakit seperti itu ya. Terus Oke. saya dipindahkan ke kamar. Saturasi saya langsung turun ke 70%. Padahal kamu bayar loh. Iya. Kamu pasien swasta loh. Iya. Very rude. Akhirnya kalian tahu bahwa ini kemungkinan malpraktek. Karena saya, begitu saya sadar, morfin sudah gak masuk. Bisa Saya bilang, berpikir. ini apa? Saya tanya suami saya. Ini apa? Pertama yang saya tanya adalah, kandungan saya masih ada. Saya pikir kalau paling buruk kandungan diangkat. Makanya ada bedahan. Terus dia bilang, masih ada. Terus aku bilang, terus ini apa? Dia gak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Karena dia mau jawab, dia tahu saya takutnya mental saya kena. Gak bisa jawab. Dokter M datang. Dokter, ini apa? Terus dokter M bilang, itu usus. Stoma. Kamu buang air dari situ. Kenapa bisa begini, Dok? Saya tanya. Terus dia bilang, jangan tanya saya. Tanya dokter S. Oh, dari sana kamu sudah Saya mulai gemetar. mikir. Terus saya tanya dokter S. Dokter S datang siangnya. Oke. Dok, saya kenapa? Saya ini muda. Saya ini orang yang sangat aktif. Saya seorang makeup artist. Saya kadang-kadang buka jualan kue, makanan. Kadang saya masih bantu di kantor untuk sales manager. Saya kenapa? Kok sampai saya tidak bisa bangun? Terus dia langsung jawab dengan arogansinya. Dia hanya jawab, justru karena kamu muda, makanya kamu selamat. Kalau orang lain pasti mati. Kamu harus bersyukur karena saya selamatkan nyawa you. Dan dia langsung pergi. Itu saya menangis gemetar. Saya boleh tahu nggak siapa nama dokternya? Dokter siapa? Orang India. Gak tahu ya, Dok. Ini binti siapa gitu. Cewek. Cewek. Terus abis itu saya menangis jadi-jadinya. Terus dia telepon dokter M. Kenapa istri saya diperlakukan kayak begini? Tapi terakhir ada saya ngomong, kalau saya mati, Dok, suami saya pasti gelar perkara sama kamu. Saya ngomong gitu. Terus dia pergi tinggalin. Terus dokter M datang. Dokter M bilang, no, Natalie, I'm sorry. Saya gak nyangka kamu ngalamin kayak gini. Kamu mau psikiater? Terus dia tanya. Terus aku bilang, boleh, Dok. Ayo ketemu psikiater. Saya bilang waktu itu, kenapa waktu itu dokter selamatin saya? Biar aja saya mati. Saya gak mau hidup kayak begini. Terus dokternya bilang, oh itu tidak fair dong buat anak kamu. Baru saya menangis di situ. Saya sadar saya punya anak. Kayak gitu. Saya mengalami perlakuan yang tidak wajar di sana. Menurut saya tidak wajar. Oke. Saya sudah ke rumah sakit, beberapa rumah sakit, tapi ini perlakuan yang sangat tidak wajar, Dok. Even mama saya dulu pakai BPJS pun diperlakukan seperti itu. Even BPJS saja nggak seperti. Iya. Dan mental saya rusak 1 tahun. Kenapa baru saya bersuara sekarang? Saya depresi berat, saya sudah mau berapa kali bunuh diri. Setelah itu saya dipegang sama dokter anti infeksi. Jadi 1 hari itu antibiotik masuk 4 kali. Antibiotik yang sangat tinggi. Di sini sudah ada selang. Buat Terus keluarin nanah. Nah setelah itu aku bilang, tiba-tiba tuh gak tahu ada hikmat dari mana. Tiba-tiba aku ngomong, mana hasil CT scan yang pertama? Gak mau dikasih, gak ada. Jawabannya selalu gak ada. Semua data-datanya nggak? Gak mau dikasih. Ya. Sampai sekarang hasil histeroskopi tidak dikasih. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Sampai detik Itu ini. hak pasien loh. Ya, Hasil histeroskopi yang pertama, pemeriksaan yang pertama tidak tidak dikasih. dikasih. CT scan itu mungkin dokter M ini kasihan karena kita nggak punya uang. Dia akhirnya bilang, saya kan minta hasil CT scan yang pertama, sama saya minta hasil histeroskopi, dan saya minta hasil PA. Waktu angkat polip itu, Ya, patologi report. patologi gitu ya. reportnya mana? Iya. Nggak ada, selalu bilang belum keluar. Oh, itu Selalu lama belum bilang sekali. keluar. Selalu bilang belum keluar, kayak gitu, Dok. Oke. Terus akhirnya sampai satu saat dokter ini ngomong, coba kamu buka aplikasi rumah sakit, kasih nomor pasien dan nomor paspor. Oh, Kita dari situ bikin. kamu bisa lihat. Akhirnya ketemu, tapi ini akhirnya mereka kasih waktu saya mau keluar. Saya ngomong di sini menyatakan tidak ada pelengketan usus. Akhirnya saya fight di sini. Cuma dikatakan bahwa ada polip dan hematoma ya. Tidak ada pelengketan usus dan tidak ada udara. Oke.
Ya. Itu Kita semakin curiga itu waktu patologi report nih sudah 30 hari lebih nggak keluar-keluar. kejadiannya lucu, Dok. Karena saya punya asuransi lagi yang baru tapi belum setahun. Karena ini usus, saya pikir kan apa gitu. Saya minta tolong dokternya yang dokter M ini isiin saya surat keterangan dokter untuk asuransi dan lain sebagainya kan. Minta isi, dokternya isi, dia kasih lah patologi reportnya. Di situ kita baca menyatakan bahwa di situ yang diangkat sekalian dengan usus besar. Ya. Ada. Baru ketahuan. Di situ semua. saya langsung fight besar, fight. Begitu lihat itu file, saya langsung cari itu. Kita langsung pergi ke ketemu memang betul ada CS. colonik mucosa tulisannya itu. Dokter lebih ngerti ya. Iya. Baru dapat semua jadinya. Dapat hikmat dari mana juga. Gara-gara berusaha mau klaim asuransi, dokternya harus tulis riwayatnya, dia baru tertulis yang dokter yang dia kasih itu akhirnya PA-nya. tulis. PA-nya baru dikasih ke kita hari itu. Tuhan tuntun buat Google itu satu-satu kata. Kalau enggak ini dok, kita bener dipaksa ini. bayar. Ya, dari situ baru. Dan akhirnya kamu sue. Iya, gimana ya Kak? Kita nggak mau bayar dulu? Kita stop pembayaran, stop karena ini malpraktek. Ini operasi kedua ini kesalahan lu. Iya. Aku bilang. Jadi saya nggak mau bayar. Nah, terus akhirnya mereka mau adakan investigasi. Family conference Karena dulu. karena kita bilang saya mau ke KBRI nih. Pikirnya kan akan ada harapan dengan ke KBRI. Karena saya kan warga negara Indonesia, yang kita harus cari di luar negeri KBRI kan pertama kali. Tapi syukurnya waktu itu belum sampai ke sana. Mereka sudah kayak, oke, kita mau kan family conference. Jadi keluarga saya ada yang datang temenin kita untuk, mereka 11 orang. Mereka 11 orang. Mereka 11 orang, kita cuma 4 orang. Dan saya diserang, dimaki-maki. Saya pikir manajemen akan bela saya. Tapi saya ditunjuk-tunjuk, dimaki-maki malah. Dikata-katain di situ. Terakhir suami saya ngomong, lu minta tindakan kedua, lu ada minta tanda tangan saya nggak? Ya. Dia nggak bisa jawab. Dan Akhirnya dia bilang 3 hari mengeluh kesakitan, lu nggak tangani. Dia bilang itu normal. Dia bilang itu normal, makanya mereka nggak tangani. Terus akhirnya suami saya bilang, oke, kamu amputasi usus istri saya, ada tanda tangan saya nggak? Langsung mereka, oke, Ci berobat aja, nggak usah mikir macam-macam. Waktu itu, nanti berikutnya masukin stoma ke sini aja, nggak usah pikir biaya. Nanti kita kasih hotel, kita kasih bla 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 bla. Waktu itu seperti itu janjinya. Tapi akhirnya kamu pulang tidak bayar Nah, apapun. setelah 2 bulan, saya juga nggak bisa terlalu keras karena saya masih perawatan di sana kan dok. Kita juga masih takut juga ya. Nanti kita dimasukin apa pula mati pula kita kan. Akhirnya saya dikasih pulang dengan syarat saya harus kembali 2 minggu lagi untuk check up di sana karena saya sudah nggak tahan di rumah sakit kan. Akhirnya kita pulang. Saat kita keluar ke hotel, besok pagi kita berangkat ke Bali. Nah, abis berangkat ke Bali, saya minum obat, antibiotik apa segala macam. 2 minggu kemudian kita berangkat lagi ke sana untuk check up. Itu gratis, masih gratis. Masih gratis. Habis itu kita balik lagi ke Indonesia. Nah, setelah kita balik ke Indonesia, tapi ini nggak bayar satu pun ya, belum bayar ya? Keluar tanpa membayar. Saya tidak membayar. Dan dia tidak menagihkan. Dia lah ibaratnya ya. Tapi setelah 1 bulan kemudian, tagihan keluar 1,8 M. 290.000. Ya, 290.000. 300-an lah. 300-an ribu. 300.000 lebih. Ringgit Malaysia. Ringgit, Kita nggak punya uang untuk itu, Kak. Akhirnya saya berusaha untuk menghubungi KBRI. Saya waktu itu belum ketemu pengacara saya masih lewat WA. Saya minta, dokter mungkin mau baca ya, tapi saya ngomong, ini saya kena malpraktek gini-gini. Dia nggak mau naungi. Dia hanya kasih daftar pengacara, tapi dia nggak mau naungi, gitu. Siapa ini nggak mau naungi? Ini dokter baca aja. Saya izin baca ya. Dari Natalinya chat. Selamat pagi, perkenalkan saya Natali. Saya ingin memohon bantuan untuk dugaan malpraktek di Malaysia yang saya alamin. Langkah apa yang harus saya lakukan? Jadi kasih langkah, saya punya bukti. Ini dari KBRI atau dari mana nih ya? Iya. KBRI. KBRI yang saya WA itu kan nomor Malaysia. Boleh, kuasa hukum di Indonesia boleh, yang di Malaysia tergantung capability pengacara yang Anda sewa, lalu dikasih nama pengacara, Anda boleh coba hubungin itu, tetapi KBRI tidak bertanggung jawab apabila Anda tidak cocok dengan lawyer tersebut dan apabila kasus Anda tidak menang.
Lalu kamu bertanya lagi, apakah KBRI akan menaungi kami atau seperti apa? Jawabannya tidak ada. Oke. Saya ini orang yang hidup gak pernah, maksudnya berurusan dengan hukum. Iya. Jadi saya ini menangis sejadi-jadinya. Saya menangis, ini gimana saya ditagih segini, kalau dia datang ke rumah saya mau bayar pakai apa? Ya. Saya menangis sejadi-jadinya, akhirnya Tuhan kirimkan Kak Sandi dan tim. Akhirnya Pro bono? Pro bono, Mas? Pro bono. Oke. ya, Dibantu oleh tim pengacara? ya akhirnya mereka yang komunikasi, dan Kak Sandi mungkin yang lebih bisa cerita ya gimana tanggapan di sana, apa yang terjadi di KBRI sana, mereka sudah sampai kayak gimana, itu saya kurang tahu karena saya sudah kena mental yang cukup parah kan. Endingnya apa? Saya sebelumnya turut bersedih dan berduka ya dengan apa yang Thalia rasakan ya. Ini kan proses masih berlanjut ya. Ya. Apa yang kamu harapkan dari rumah sakit tersebut? Pertama saya minta permohonan maaf. Sampai hari ini saya tidak menerima permohonan maaf. Mereka masih tidak merasa bersalah juga. Selain itu? Kedua, saya mau tidak adanya korban yang seperti saya lagi. Ternyata setelah saya post kan banyak yang korbannya banyak. Oh banyak ya? Banyak yang speak up, ada yang beberapa DM saya, ada beberapa yang WA saya. Jadi saya nggak mau, dan hanya rumah sakit ini. Saya nggak bilang rumah sakit ini dokternya semua jelek, enggak. Tapi banyak kasus, akhirnya membuat saya mau speak up. Terus kedua adalah ketiga saya pengen adanya pemerintah, perwakilannya kita di sana itu yang menaungi kita tuh benar-benar menaungi warganya. Melindungi warga. Iya, melindungi. Kalau seandainya mereka menaungi kan kita nggak mungkin sampai kayak gini gitu loh. Bisa lebih dihargai lah istilahnya kayak gitu. Belain kita ya. Iya. Kayak gitu. Terus saya pengen juga mereka lebih aware lah dengan nyawa manusia, dengan hal-hal kayak begini. Karena kamu sangat dirugikan. Iya, dan dokternya sampai sekarang masih bekerja setelah setahun. Dan tidak ada masalah apa? Tidak ada masalah. Maksudnya tidak diproses dan tidak Kamu nggak minta kompensasi? Kalau itu saya belum berpikir ke sana ya, belum terlalu bagaimana gitu. Cuman itu bukan tujuan utama kita. Bukan tujuan utama. Iya. Ya saya pikir ya memang bukan tujuan utama, tapi meminta kompensasi yang wajar adalah suatu hal yang wajar juga ya pada kasus ini ya, karena tubuh kita sangat dirugikan. Beruntungnya kamu masih hidup di sini. Iya. Sebenarnya kan harusnya mati ya dok. 3 hari penuh kotoran di perut. Ya kuasa Tuhan. Iya. Ya, kalau dokter-dokter semua bilang ini mujizat, saya adalah salah satu mujizat. Mujizat Tuhan. Kamu tahu nggak kenapa kasus ini mau saya angkat? Dan kenapa istri saya pada waktu itu bilang, tolong angkat kasus ini, dia bilang dengan saya. Saya tidak tahu dok. Kenapa? Banyak ekspresi saya sebenarnya di podcast saya, wah. Ya, sebenarnya saya sudah bisa tahu dari cerita-cerita aja sebenarnya. Tapi sebagai seorang host kan saya harus memberikan reaksi dan lain sebagainya ya. Sebenarnya dalam dengar cerita aja saya banyak mengetahui dan banyak hal, karena sekali lagi saya satu-satunya podcaster di Indonesia yang seorang dokter. Iya betul. Saya sekolah juga. Sebenarnya pengen saya angkat di sini ceritanya adalah hal ini bisa terjadi dengan siapa saja, hal ini bisa terjadi di negara mana saja, betul. Dan hal ini bisa terjadi dengan dokter siapa saja. Betul. Di Indonesia kita selalu mengagung-agungkan dokter luar negeri, betapa hebatnya dokter Singapura, dokter Malaysia, dokter Amerika, dokter Inggris. Saya harus akuin, mereka punya sistem yang lebih baik daripada kita. Bahkan saya pun kalau misalnya sakit, saya pun kalau medical check up, saya lebih nyaman di sana karena saya ngerasa memang sistemnya memang lebih bagus daripada kita. Tapi malpraktek, ketidaknyamanan dalam pelayanan, kesalahan dalam tindakan, itu bisa terjadi di negara manapun. Itu bisa terjadi dengan dokter siapapun, itu bisa terjadi di rumah sakit manapun, dan itu bisa terjadi di rumah sakit manapun. Iya, gitu. Saya juga nggak mau sampai kita di sana kan banyak orang Indonesia yang berobat. Saya nggak mau jangan ada Natalia selanjutnya lah dong. Kasian. Ya kita jangan mengagungkan, wah ini rumah sakit, bahkan di rumah sakit Malaysia itu mungkin 70%-nya orang Indonesia loh. 70-80 betul. 70-80%. Saya tuh waktu begitu masuk tuh percaya sekali karena banyak orang Indonesia. Saya percaya banget dengan kemegahan rumah sakit itu. Saya percaya banget. 70-80%-nya orang Indonesia loh datang ke sana. Yang saya pengen angkat di sini sebenarnya sama. Di Indonesia punya kasus
Di sana juga ada kasus. Cuman yang punya kasus di sana belum speak up aja. Nah itu. Saya orang pertama yang speak up. Enggak juga, Enggak juga mungkin ya? enggak kedengaran besar. Terus stigma kita juga sudah negatif dengan dokter-dokter yang ada di Indonesia. Sehingga kayak, wah dokter Indonesia seperti ini nih, kayak gitu punya ya. Terus sampai di sana paling sering itu dokter luar negeri juga melempar bola ke dokter Indonesia. Ya. Ini mah karena dokter Indonesia sebelumnya seperti ini. Iya. Dan terbukti ternyata tidak kan? Iya. Makanya saya senang sekali ngangkat kasus ini sih sebenarnya. Karena di kasus ini kita bisa melihat holistik bahwa semuanya itu bisa terjadi. Kita coba lebih dewasa ya. Hal itu bisa terjadi pada siapa saja. Di rumah sakit siapa saja, di negara mana saja, dan terjadi pada pasien manapun. Iya. Makanya kita nggak boleh terlalu blame, oh dokter Indonesia jelek, dokter di sini bagus. Semua. Ternyata dokter di sini bagus-bagus juga. Kalau ketemu yang tepat ya pasti bagus dong. Yang masukin usus saya kan dokter sini dok. Dokter yang menolak kasus saya ini yang mau masukin stoma saya 5 orang. Karena ini kasus malpraktek. Ngerjain punya orang lain, nanti ujung-ujungnya kita yang kena. Iya. Terakhir saya ada temanku dokter minta tolong sama satu dokter ini. Dia baik banget, dia bantu. Kalau tidak saya nggak tahu mau masukin di mana dok. Sama, Gitu. saya juga sering. Klinik saya kan paling sering tuh perbaikin orang yang miring ya. Jadi dari pipi miring, hidung miring, atau kerjakan botox nggak beres. Itu paling sering sih datang ke tempat saya sih. Itu sebenarnya pekerjaan yang paling malas saya kerjakan. Iya. Karena rusak di tempat orang lain, komplainnya di tempat saya nanti. Saya nggak ada dokter loh. Oh iya? Di Bali, dokter Hen. Oh iya, terima kasih. Dengan dokter Nyoman ya? Iya, dokter, ya. Dengan dokter Nyoman ya? Itu saya langganan. Oke. Sebelum sakit itu saya masih sering rutin. Oh, masih sering. Setelah sakit itu mandi aja kagak mau dok. Sekarang udah lebih baik, lebih tough, lebih kuat. Baik ya, sudah. Oke, syukur. Ya, saya juga banyak perbaikin punya orang. Di satu sisi saya nggak mau ngotorin tangan, karena kan ujung-ujungnya nanti kita yang salahin. Yeah. Tapi di sisi lain kita kan pengen bantu orangnya. Kasihan pasiennya. Nggak percaya diri jadinya. Terus juga kan kasihan kalau kamu nggak ada yang masukin kan. Saya selamanya pakai itu. Dan dia kasih kita alat yang paling mahal. Kita kan nggak ngerti. Satu kali ganti 700.000. Iya. Semua alat itu disuruh beli sendiri. Terakhir tuh karena dokter M ini sangat baik, kita disuruh beli NaCl di luar untuk keluarin nanah kan. Harus dibersihkan tiap hari. Dan dia suruh suami saya. Dia bilang, kalau saya harus datang terus kamu mahal. Jadi suruh suami saya belajar. Gitu. Di sini kita belajar banyak ya. Nggak semua dokter Indonesia jelek. Kadang-kadang kita aja yang kemakan omongan tetangga sebelah. Tapi saya bilang yang perawat yang root itu HDU dan ICU. Tapi yang perawat kamarnya baik. Ya nggak semua yang kita dengar baik di luar sana juga baik. Iya. Tapi saya berharap sih, bukan artinya ini kan podcast ini kan mengimbangi dengan medis di Indonesia yang katanya itu sangat jelek ya. Saya pengen imbangin aja. Memang kita banyak yang kurang, banyak yang harus diperbaiki. Saya akuin, saya sebagai dokter saya bilang harus banyak yang diakuin. Tapi saya juga nggak ngomong bahwa kita sangat jelek sekali. Kita juga ada sisi bagus kok yang harus kita improve terus-menerus. Betul. Yang di luar sana ada sisi jelek juga kok yang tidak terekspos selama ini. Kita bisa ngelihat semuanya dan kita bisa buat diri kita jadi lebih baik, dokter-dokter kita lebih baik, sistem kita lebih baik. Mudah-mudahan banyak pasien yang diselamatkan juga. Benar dok. Kita kan mau sembuh bukan timbul hal yang lain ya kan. Terakhir, Natali, kamu pengen bantuan atau pengen pesan apa yang kamu pengen sampaikan? Kami hanya pengen ya, itu yang kemarin saya bilang, saya pengen KBRI bantu kami, naungi kami, agar bangsa kami di sana tidak diremehkan. Ini kamu yang sue mereka atau mereka yang sue kamu akhirnya? Akhirnya saling sue. Karena saya tidak punya pilihan. Sampai ke DPR ya katanya? Iya, sudah. DPR sudah bahas. Komisi 1. Sudah bahas, makanya ya ada terjadi beberapa hal kan perubahan. Semoga sehat ya. Terima kasih dok. Semoga sehat dan semoga semuanya lancar. Ya, nggak ada yang lebih baik dan nggak ada yang lebih mahal daripada kesehatan kita. Betul sekali dok. Percaya.